Puji Tuhan, saya teringat dengan sebuah kisah di mana 7 anak Isai datang menemui Nabi Samuel. Kemudian tidak ada satupun dari mereka yang dipilih oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di 1 Samuel pasal 16 ayat 8. Mereka padahal perawakannya itu tinggi, besar, hebat. Semua itu sesuai dengan standar manusia yang kalau kita melihat itu ada prajurit. Tapi ternyata bukan mereka dipilih oleh Tuhan. Di 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Nah, bunyinya demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, berarti Nabi Samuel ini sudah hampir terkecoh. Nah, Tuhan ingatkan dia bahwa kamu jangan melihat itu semua. Perawakan tinggi, parasnya, dan sebagainya. Nah, umumnya manusia melihat apa yang kelihatan oleh matanya. Tetapi Tuhan melihat sesuatu, menembus sampai ke dalam, itu melihat ke hati. Nah, begini. Sampai pada akhirnya, Nabi Samuel berkata, masih ada lagi yang lain? Lalu dipanggillah anak yang satu yang tidak masuk hitungan. Dia itu bisa dikata seorang buangan. Tugasnya hanya mengembalakan kambing domba. Tetapi Bapak Ibu terkasih, itu orang justru yang dipilih oleh Tuhan. Secara standar manusia, orang ini kelihatannya lemah, tidak punya skill tentara. Tapi kalau Tuhan memang memilih dia, terus kita mau ngomong apa? Nah, pernahkah Bapak Ibu terkasih merenungkan satu perkataan saya yang tadi saya ngomong? Kenapa Tuhan memilih Daud? Seorang yang tadi saya ulang, lemah, tidak punya skill tentara, dan perawakannya itu masih anak muda. Dan dikatakan mukanya masih kemerah-merahan. Saya mau berkata, tadi di 1 Samuel pasal 16 ayat 7, Tuhan sudah berkata bahwa dia melihat hati. Nah, saya lagi merenung, Bapak Ibu terkasih, kenapa Tuhan memilih Daud? Jawabannya simpel. Karena Daud punya hati yang bagus. Puji Tuhan. Jadi, Daud ini hatinya bagus. Alkitab sendiri sudah mencatat bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan melihat kedalaman yang tidak bisa manusia lihat. Berarti saya mau berkata bahwa Tuhan memang tahu hati Daud ini bagus dibandingkan dengan hati 7 saudara-saudara Daud yang lain. Nah, saya boleh menemukan di 1 Tawarik pasal 29 ayat 2 sampai 4 dicatat bagaimana berapa banyak persembahan Raja Daud untuk pembangunan bait Tuhan. Dan saya catat di sini bahwa Daud menyumbang 3.000 talenta emas. Itu kalau ditotalin itu ada seberat 102.000 kilo emas. Nah, kalau dikalikan dengan kurs emas Antam, yaitu 1 kilonya itu 1,811600.000 atau 1,8 M kurang lebih, maka totalnya adalah 184,7 T. Itu kurang lebih begitu banyak. Nah, kemudian Raja Daud juga menyumbang 7.000 talenta perak. Itu seberat 238.000 kilo. Nah, kalau dikuskan dengan kus 1 kilo Antam, itu harganya 1 kilo itu 29 juta. Maka totalnya itu seharga kurang lebih 6,9 T. Jadi silakan Bapak Ibu terkasih menghitung itu semua. Nah,
Dari sini kita bisa melihat bahwa Daud hatinya kalau buat Tuhan itu luar biasa. Nah, hari-hari ini saya banyak melihat orang hatinya tidak luar biasa buat Tuhan. Justru kita kan harusnya hatinya di luar biasa buat Tuhan. Bagaimana saya tahu bahwa hatinya tidak luar biasa buat Tuhan? Ketika bicara soal persembahan, itu memberinya dia udah pelit. Ketika berbicara untuk memberi buat Tuhan, aduh itu perhitungan sekali. Tetapi untuk nafsu, untuk dihabiskan sendiri dan sebagainya, oh dia sangat banyak uangnya. Nah, Raja Daud ini beda. Saya melihat dia punya hati yang bagus. Makanya Tuhan itu bisa memilih dia. Dan selain berbicara soal memberi, dia luar biasa. Daud ini ketika dia salah, ditegur oleh Nabi Nathan karena berzina dengan Batseba. Tetapi Daud ini ketika ditegur, dia tidak melawan. Dia justru mengakui semua kesalahan dia, dosa dia di hadapan Nabi. Nah, saya juga kerap kali menemukan orang kau ditegur dengan firman Tuhan karena dia mabuk, judi dan sebagainya. Oh, orang itu bukan merendahkan hati. Orang itu makin semakin galak dan melawan. Saya mau berkata, itu bukan hati yang bagus. Bapak Ibu terkasih, sekali lagi saya ngomong, itu bukan sikap hati yang bagus. Sikap hati yang bagus adalah seperti Daud. Kalau dia ditegur, dia merendahkan hati. Daud ini hatinya baik. Dalam kondisi dia tertekan, dia sebenarnya punya kesempatan berapa kali untuk membunuh Raja Saul. Dan Raja Saul ini ada orang yang benar. Dan dia bisa melakukan itu. Tetapi dia tidak mau melakukan itu. Sehingga saya mau berkata, di mata Tuhan, Daud ini tidak berani mengotak-ngatik orang yang Tuhan urapi. Paling tidak, at least, Raja Saul ini pernah diurapi menjadi raja. Dan Raja Daud tidak mau menyentuh dia. Nah, saya boleh melihat ini adalah sikap yang bagus. Ini adalah hati yang bagus. Raja Daud ini, kalau dia dalam kondisi dia lagi low, apapun lagi happy, dia selalu memuji Tuhan. Makanya Bapak Ibu bisa menemukan begitu banyak di dalam kitab Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Semua puji-pujian di situ ditujukan pada Tuhan. Bagaimana dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan, dia meninggikan Tuhan. Bahkan dia membesarkan nama Tuhan. Ini sikap hati yang sangat bagus, luar biasa. Nah, Bapak Ibu terkasih, saya tidak heran kalau kemudian Tuhan memilih Daud. Tuhan menyuruh hambanya untuk mengurapi Daud. Saya nggak heran. Karena Daud punya hati bagus. Bapak Ibu terkasih, Tuhan yang sama di tahun 2025 ini, tetap saya percaya dia melihat hati daripada dia melihat perawakan dan skill Anda. Bapak Ibu terkasih, jika Anda tahu ini firman Tuhan, bahwa Tuhan masih melihat hati, dan Tuhan siap untuk memilih siapa orang yang berkenan di hati dia, maka daripada itu, mari Bapak Ibu terkasih, kita perbaiki sikap hati kita. Apakah Bapak Ibu berkata, oh saya tidak melakukan dosa, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah merokok, minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Tetapi kalau hati Anda bermasalah, yaitu dengan pemberian, di hadapan Tuhan, hatimu masih kurang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih, belajar dari Raja Daud. Kita belajar dari Raja Daud bagaimana dia ini kalau sama Tuhan itu tidak perhitungan. Kalau dia sama Tuhan itu dia loyal, dia mengasihi Tuhan, maka segala harta miliknya, dia yang pertama bilang dia akan mempersembahkan begini, baru kemudian diikuti oleh para rakyat dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita bisa melihat Daud ini kasih contoh yang baik, contoh bagaimana dia berkorban, dia memberi buat Tuhan.
Bapak Ibu terkasih, jika Anda mau Tuhan memilih Anda, jika Anda mau Tuhan memakai Anda, jika Anda mau Tuhan mengangkat Anda ke posisi yang lebih tinggi, mari segera bereskan hati Anda. Apakah masih ada hati yang pelit, perhitungan sama Tuhan? Apakah kadang-kadang hatimu ketika Tuhan utus nabi, utus siapa untuk menegur Anda, menegur dosa yang jelas-jelas Anda sudah lakukan, tetapi Anda masih mau frontal, melawan hamba Tuhan tersebut? Anda melawan hamba Tuhan tersebut sama aja Anda melawan Tuhan di balik orang itu. Karena Tuhan yang menyuruh dia untuk menegur dosa Anda. Maka dari itu, saya cuma punya saran, kenapa tidak Anda merendahkan hati dan mengakui dosa Anda seperti Raja Daud? Selesaikan masalahnya. Nggak perlu sampai ada Tuhan dari sorga melihat Anda bahwa Anda ternyata nggak bisa ditegur, Anda frontal. Bapak Ibu terkasih, Tuhan melihat hati. Saya mau berkata begini, Tuhan melihat hati. Tuhan tahu hati Anda. Oleh sebab itu dia izinkan segala peristiwa yang ada di dunia ini untuk menguji hati Anda. Apakah memang terbukti demikian? Nah, kalau Anda menginginkan bagaimana Tuhan memilih Anda, Tuhan mengangkat Anda, Tuhan memakai Anda, segera koreksi isi hati Anda sekarang. Yang masih pelit harus bertobat dari pelit, yang nggak bisa ditegur dan sebagainya. Ayo kita memberi diri untuk bisa menerima koreksi, menerima setiap teguran firman Tuhan ditujukan buat kita. Kalau hati kita suka mendumel, suka marah dan sebagainya, hanya cuma gara-gara masalah kecil atau apapun, mari sekarang perbaiki itu semua. Dan biar Tuhan, dia memilih Anda karena dia melihat hati Anda baik. Kalau Anda ada perubahan dalam hidup ini, dalam hati Anda maksud saya, masakan Tuhan tidak mau memberkati Anda? Tadi saya sudah bilang kepada Bapak Ibu terkasih, Tuhan tuh melihat hati. Tuhan tuh nggak peduli dengan perawakan Anda. Tuhan nggak peduli dengan skill Anda. Tuhan cuma peduli satu, hati Anda baik atau tidak. Maka dari itu saya mau berkata, segera kita introspeksi diri. Apa yang masih kurang dalam diri kita? Mari kita datang sama Tuhan Yesus. Kita minta Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan. Kita minta dia perbarui hati kita. Kita minta dia berikan kita hati yang baru. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mau cepat kau ditegur, cepat bertobat. Hati yang mau mengasihi Tuhan. Apapun itu mau berani bayar harga buat Tuhan. Hati yang bisa bersuka cita senantiasa, bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kiranya Tuhan terus menuntun, membimbing Anda, supaya setiap kita mempunyai hati yang baik. Sehingga ketika dia lihat, dia memilih dan mengangkat kita. Nama Yesus dipermuliakan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.